warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua murid pimpin doanya. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus, kelas 10A ini selalu kompak ya, selalu hadir semua. Supaya semangat kalian tetap membara di pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu yuk. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Bagus anak-anak. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Ada yang masih ingat? Siapa? Silakan Putri. Betul ya apa yang dikatakan Putri. Struktur teks laporan hasil observasi itu yang pertama ada pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir deskripsi manfaat. Hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Apa saja tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara cerita lucu dan teks anekdot. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks anekdot. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Anak-anak, kalau dipikir-pikir dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai cerita-cerita lucu yang ternyata menyindir kebiasaan di masyarakat. Misalnya, dalam media sosial banyak konten kreator yang menampilkan videonya ternyata menyindir kebiasaan atau masalah yang ada di masyarakat. Nah, hal itu semua sama persis dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Untuk mengetahui pengetahuan awal kalian mengenai teks anekdot, silakan kalian buka gawainya ya. Membawa gawai semuanya? Bawa, baik. Silakan kalian scan barcode yang Ibu tampilkan di depan. Sudah semuanya? Baik, anak-anak, Ibu ada pertanyaan. Pernahkah kalian mendengar cerita lucu yang ternyata menyindir kebiasaan atau masalah di masyarakat? Pernah? Pernah. Menurut kalian apa bedanya cerita lucu dengan teks anekdot? Apa? Anekdot ada sindirannya, betul. Apalagi? Kritik sosialnya ada, betul ya. Teks anekdot itu mengandung sindiran dan juga kritik sosial. Menurut kalian, mengapa kritik sosial itu lebih mudah diterima jika disampaikan lewat anekdot? Mengapa? Lebih gampang diterima kalau lewat humor, betul. Apalagi? Terasa lebih ringan, betul ya. Apalagi? Pesannya tetap sampai dan mudah diingat, betul semua ya. Anak-anak, sekarang Ibu akan tampilkan satu buah teks. Kalian baca ya, ini teksnya. Kalian baca dengan baik-baik, dengan seksama, dalam hati ya dibacanya. Nanti kita akan menganalisis sama-sama. Tapi nanti kita analisisnya dalam bentuk video. Jadi Ibu Guru telah mengubah teks ini ke dalam sebuah video. Tapi kalian baca dulu sama-sama. Nanti kita analisisnya dalam bentuk video. Seperti itu ya. Silakan baca. Sudah? Baik, ini dia ya videonya. Kita analisis sama-sama. Bakso, 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 bakso. Baik anak-anak, kita analisis sama-sama ya. Bagian ini termasuk bagian apa? Apa? Abstraksi, betul ya. Bagian ini termasuk ke dalam abstraksi. Abstraksi adalah gambaran singkat yang berada di awal cerita yang berfungsi membangkitkan rasa penasaran. Kang, baksonya Kang. Alhamdulillah, siap Pak. Kang, baksonya 1 porsi ya. Siap Pak. Sudah lama jualan bakso Kang? Enggih Pak, hampir 15 tahun. Wah, lama juga ya. Istri dan anaknya? Selanjutnya, bagian ini termasuk bagian apa? Siap Pak. Ya, apa? Kang,
Betul ya, bagian ini termasuk ke dalam orientasi. Orientasi yaitu bagian yang memperkenalkan tokoh, latar, dan juga situasi awal. Alhamdulillah Pak, semua sudah kerja. Kerja di mana, Kang? Si kakak kerja di DPR, sedangkan si bungsu dan istri saya kerja di kantor gubernuran. Wah, sukses semua ya. Alhamdulillah Pak. Kok Akang masih jualan bakso? Kan anak dan istrinya sudah semua kerja. Ya nggak apa-apa toh Pak, yang penting kan halal. Iya sih, tapi maksudku, Akang kok diizinkan jualan bakso panas-panas gini? Kan anak dan istrinya sudah sukses. Kerja di tempatnya mentereng lagi. Baik, bagian ini, bagian apa? Kerja di mana, Kang? Ya apa? Krisis, betul. Bagian ini termasuk bagian krisis. Krisis adalah munculnya masalah atau kejadian lucu yang terdapat dalam cerita. Nah, dalam video tadi terlihat krisisnya itu terlihat ketika tukang bakso mengatakan bahwa anaknya itu bekerja, anak dan istrinya bekerja di DPR dan kantor gubernur. Kemudian si pegawai negeri itu percaya bahwa tukang bakso memiliki, keluarga tukang bakso ini memiliki pekerjaan yang bagus dan juga hebat. Dari sini muncul salah paham yang menimbulkan konflik lucu. Ya sama aja loh Pak, mereka juga panas-panasan. Loh, kok panas-panasan? Iya Pak, mereka di sana kan juga jualan bakso. Bagian ini termasuk bagian apa? Mereka juga panas-panasan. Reaksi, betul ya, bagian ini termasuk bagian reaksi. Reaksi adalah tanggapan tokoh terhadap konflik. Dalam video tadi terlihat reaksinya itu ketika tukang bakso mengatakan bahwa anak dan istrinya itu sama-sama berjualan bakso di DPR dan juga kantor gubernurnya. Nah, jawaban ini membalik ekspektasi pegawai negeri sipil dan menjadi inti humor dari cerita. Karena ternyata yang dimaksud bekerja di DPR dan kantor gubernur itu bukan sebagai pejabat, melainkan sama-sama jualan bakso. Bagian ini termasuk bagian apa? Ya apa? Koda, betul ya, bagian ini termasuk koda. Koda merupakan bagian penutup yang berisi pesan atau kesimpulan. Dalam video tadi terlihat kodanya itu ketika pegawai negeri sipil kebingungan dan hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Pesan yang diberikan dalam video tadi bahwa kita itu tidak bisa menilai seseorang hanya dari tempat kerjanya saja, karena jabatan yang terdengar hebat belum tentu seperti apa yang kita bayangkan. Baik anak-anak, itulah penjelasan mengenai struktur teks anekdot. Baik anak-anak, alhamdulillah ya kalian sudah memahami, sudah bisa menentukan mana itu abstraksi, kemudian orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Untuk memudahkan kalian menghafal struktur teks anekdot, Ibu mempunyai satu buah lagu gubahan dari lagu Balonku Ada 5. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Struktur anekdot itu ada 5 bagian. Abstraksi pembukanya, orientasi ceritanya, krisis pusat masalah, reaksi tanggapannya, koda jadi penutupnya, itulah anekdotnya. Mudah ya? Silakan kalian hafalkan ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Satu kelompoknya berisikan anggota 6 orang. Silakan kalian buat kelompok dengan teman yang berdekatan ya. Setelah buat kelompok, kalian melingkar satu kelompok, kemudian Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ini kalian akan dihadapkan dengan beberapa pertanyaan ya, mengenai pengertian, struktur, dan pesan, juga kritik sosial yang ada dalam teks anekdot. Kalian baca petunjuknya, lalu kerjakan dan diskusikan bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu 5 menit, cukup ya? Ya.
Baik, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu supaya kalian semangat mengerjakan LKPD-nya. Silakan kalian berdiri ya. Ibu contohkan dulu, nanti kalian ikuti. Buka tutup, bertepuk tangan. Hey hey, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Silakan kalian mengikuti ya. 1, 2, 3. Bagus, semangat ya. Sekarang kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Silakan. Sudah semuanya? Baik. Siapa kelompok yang akan presentasi ke depan? Siapa? Kelompok siapa dulu? Ya, silakan kelompok Alma ke depan. Baik, terima kasih ya kelompok Alma. Bagus sekali jawabannya. Ada tanggapan dari kelompok lain atau ingin menyanggah jawaban dari kelompok Alma? Siapa yang mau? Ya, silakan kelompok Alika. Betul ya. Baik, bagus juga ya tanggapannya dari kelompok Alika. Baik anak-anak, jawaban yang tadi kalian telah presentasikan itu semuanya sudah benar ya, meskipun tadi ada kesalahan sedikit-sedikit, tetapi tidak mengapa karena kalian juga masih belajar. Coba dari presentasi dan juga tanggapan-tanggapan dari kalian semua, apa yang bisa kita simpulkan mengenai teks anekdot? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari teks anekdot yang tadi telah kita presentasikan? Siapa? Ya, silakan Syahira. Bagus ya. Teks anekdot itu bukan hanya sekadar teks, tapi teks anekdot itu unik dan juga lucu. Dan di dalamnya juga tidak hanya memberikan humor semata, tetapi juga ada pesan moral kritik sosial yang terkandung ya di dalamnya yang relevan dengan kehidupan nyata. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi? Ya, ada pertanyaan? Tidak, oh iya, baik. Sudah cukup ya semuanya? Baik, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah ya jika menyenangkan. Baik, kalau begitu kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar apa saja? Pengertian teks anekdot, ya betul. Terus apa lagi? Struktur teks anekdot, betul ya. Hari ini kita belajar mengenai pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, dan juga perbedaan cerita lucu dan teks anekdot. Baik anak-anak, untuk latihan silakan buka gawai kalian, kemudian scan barcode yang ibu tampilkan. Jangan menyontek ya, satu orang individu ini, satu orang. Sudah semua? Baik. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan teks anekdot. Jangan lupa pelajari lagi ya pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.